Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali pada kuliah kita Heritage. Video kali ini adalah bagian kedua dari pertemuan sebelumnya tentang sejarah perkembangan heritage. Pada pertemuan yang lalu telah dipaparkan tentang awal perkembangan heritage hingga masa kolonial. Lalu bagaimana dengan masa pasca kolonial? Pada masa ini, di awal perkembangannya, sejumlah bangsa sempat untuk mampu memanfaatkan keberadaan dari monumen-monumen peninggalan sebagai simbol politis di negara pasca kolonial. Monumen-monumen arkeologis peninggalan ini kemudian dikembangkan dalam rangka untuk tujuan pariwisata. Tidak semua monumen dapat dipertahankan atau dilestarikan, terutama pada bangunan-bangunan peninggalan di masa kolonial. Banyak kasus terjadi pada bangunan-bangunan tersebut, di antaranya penelantaran, perusakan, juga penjarahan. Kedua kasus yang terakhir pada dasarnya merupakan kejahatan. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan-bangunan tersebut, terlebih lagi hilangnya bangunan-bangunan ini, dapat membuat kita, generasi muda, tidak dapat mengingat masa lalu. Penjarahan pijakan generasi masa depan terhadap pemahaman dan jati diri mereka juga terjadi akibat ketiadaan daripada bangunan kolonial atau bangunan peninggalan ini. Dan tentu saja terdapat pandangan daripada dunia pertama atau negara-negara kolonial tadi atas ketidakmampuan dunia ketiga melakukan pelestarian. Mereka menganggap bahwa merekalah yang mampu menjaga tradisi, menjaga ilmu pengetahuan, serta lingkungan dari dunia ketiga. Lalu, apa yang terjadi pada pusaka alam di masa pasca kolonial? Sayangnya, berbagai deretan kasus perusakan alam tersebar merata. Misalnya saja, kerusakan daerah pesisir, banyaknya sampah yang terdapat di sungai maupun lautan, belum lagi penggalian pegunungan yang dimaksudkan untuk tanah dan batu sebagai material bangunan, lalu penebangan hutan, dan parahnya lagi, kebakaran hutan yang tak pernah habis hingga saat ini. Semua kerusakan ini pada akhirnya menjadi perhatian dunia. Beberapa negara melakukan konvensi di Venesia pada tahun 1964 dan melahirkan Piagam Venice yang berisikan tentang konservasi dan restorasi terhadap monumen serta tapak. Piagam Venice ini selanjutnya menjadi tonggak perkembangan heritage di dunia. Pada tahun 1965 diadakan konferensi Gedung Putih di Washington DC. Di sini diserukan tentang World Heritage Trust, yang di dalamnya dicetuskan ide untuk menggabungkan konservasi cultural heritage atau situs budaya dengan natural heritage atau alam. Ini semua merangsang kerjasama internasional untuk perlindungan heritage, baik cultural maupun natural. Kemudian, pada tahun 1968, IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, yaitu sebuah persatuan internasional untuk konservasi alam, melakukan pengembangan proposal tentang lingkungan manusia, yang mana konferensi ini dilakukan di Stockholm. Selanjutnya, perkembangan heritage di dunia semakin meluas. Pada tanggal 16 November 1972,
UNESCO menyelenggarakan sebuah konvensi, yaitu The General Conference at its 17th session di Paris. Konvensi ini berbicara tentang perlindungan pusaka budaya atau cultural heritage dan pusaka alam atau natural heritage. Latar belakang diadakannya konvensi ini adalah tingkat keterancaman dari heritage yang semakin meningkat. Ini bisa jadi disebabkan oleh proses pelapukan alamiah. Namun yang lebih parah adalah akibat dari perubahan sosial dan ekonomi. Pada saat konvensi inilah, proposal yang telah dibuat oleh IUCN tadi dipresentasikan dan diadopsi oleh PBB dan melahirkan sebuah rekomendasi tentang perlindungan warisan budaya dan alam. Di dalam konvensi ini juga disadari bahwa perlindungan pusaka di tingkat nasional di banyak negara masih sering tidak utuh karena keterbatasan sumber daya, baik masalah ekonomi, kapasitas pengetahuan, maupun teknologi di negara-negara tersebut. Di dalam konvensi ini juga diingatkan bahwa bagaimana cara orang berinteraksi dengan alam, bagaimana banyak sekali apa yang dilakukan terhadap alam oleh manusia mengakibatkan kerusakan dari alam tersebut. Padahal alam menjadi kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Di sini diingatkan agar kita menjaga keseimbangan di antara keduanya. Konvensi ini juga mewajibkan kepada setiap negara untuk mengakui perlindungan, pelestarian, dan penyampaian daripada wujud dan nilai pusaka atau heritage tersebut, baik terkait cultural and natural, untuk generasi masa depan di negara masing-masing. Di dalam konvensi ini ditetapkan beberapa hal. Yang pertama adalah jenis situs alam dan budaya. Kemudian yang kedua ditetapkan bahwa setiap negara wajib mengidentifikasi tentang situs-situs yang potensial di negara mereka terkait dengan heritage dunia. Juga peran mereka dalam melindungi dan melestarikannya. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa setiap negara wajib melestarikan tidak hanya situs warisan dunia yang terletak di wilayahnya, tetapi juga untuk melindungi warisan nasionalnya. Jadi, menjaga atau melestarikan situs yang berada di dalam sebuah negara, jika ia terkait dengan dunia yang lain atau situs di tempat yang lain, itu menjadi sebuah keterkaitan sejarah yang panjang, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara. Ketiga ketetapan ini mendorong setiap negara untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengintegrasikan perlindungan warisan budaya dan alam ke dalam program perencanaan tidak hanya nasional tapi secara regional pula. Artinya bagaimana mereka mengintegrasikan tidak hanya antar pulau di dalam negara mereka tapi juga antar negara satu dengan negara lainnya. Mereka juga menyiapkan staf dan layanan situs mereka. Mereka juga terdorong untuk melakukan penelitian konservasi ilmiah dan teknis, baik di negara mereka sendiri maupun dengan negara lain terkait dengan situs-situs yang saling berkesinambungan. Mereka juga mengadopsi langkah-langkah yang memberikan fungsi warisan ini pada komunitas atau pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana sebuah kesuksesan pada negara lain dalam melestarikan pusaka mereka yang dapat diselaraskan dengan kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya bisa diadopsi bagi negara lain pula. Di dalam konvensi ini juga dijelaskan tentang adanya dana warisan dunia.
di mana setiap negara wajib untuk melaporkan secara teratur kepada Komite Warisan Dunia tentang keadaan konservasi properti warisan dunia mereka. Ini sebagai tanggung jawab pada waktu mereka dapat pendanaan tersebut. Kemudian, dalam hal pendanaan ini pada akhirnya mendorong setiap negara untuk memperkuat apresiasi publik atas properti warisan dunia. Mereka berusaha agar banyak situs di tempat mereka diakui bahwa ini bisa menjadi heritage dunia. Kemudian mereka juga terdorong untuk meningkatkan perlindungan mereka melalui program pendidikan dan informasi. Nah, bagaimana perkembangan heritage dunia selanjutnya? Sejak dilaksanakannya konvensi oleh UNESCO pada tahun 1972, kata-kata heritage mulai banyak digunakan. Kata-kata ini mulai meningkat penggunaannya sejak diselenggarakannya European Architectural Heritage Year pada tahun 1975. Di mana pada saat itu heritage dikatakan tidak hanya monumen-monumen yang penting saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kelompok bangunan di dalam kota maupun di dalam desa yang berkarakteristik baik setting alamiah maupun buatan dan terkait dengan kehidupan sosial. Ini artinya bahwa bangunan tradisional, permukiman tradisional atau sekelompok bangunan vernakular yang berada di sebuah wilayah, baik di sebuah kota maupun di sebuah desa yang sama sekali tidak terkait dengan pemerintahan kolonial dapat dianggap sebagai sebuah heritage. Karena semuanya dapat berkaitan dengan sejarah perkembangan manusia di seluruh dunia. Perkembangan heritage di dunia semakin menuju kepada isu pelestarian yang lebih detail. Pada tahun 1980-an, isu pelestarian mengarah kepada perlindungan, konservasi, restorasi terhadap kota-kota yang bersejarah dan area perkotaan yang sejalan dengan pembangunan dan mampu beradaptasi dengan kehidupan kontemporer. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada kota-kota perkembangannya sangat terkait dengan kondisi ekonomi, politik daripada wilayah tersebut. Sehingga seringkali peninggalan situs atau bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah dapat semena-mena hilang akibat daripada pembangunan. Ini tentunya berbeda dengan wilayah pedesaan yang biasanya masyarakatnya masih menjaga semuanya melalui tradisi mereka. Bagaimana pemahaman heritage pada saat ini? Saat ini, heritage dianggap sebagai sebuah ekspresi kreatif dari eksistensi manusia pada masa lalu, masa yang baru berlalu, dan masa kini yang telah diteruskan kepada generasi sekarang oleh generasi masa lalu. Heritage juga menginformasikan kepada kita tentang budaya dan pencapaian sebuah negara atau sebuah bangsa. Heritage juga memberikan kontribusi kepada umat manusia melalui berbagai cara. Ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya dapat disampaikan oleh heritage ini. Demikian kuliah kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.